sekarang tuh misalnya ada tahanan tuh kan ada tersangka tidak ditahan. Jadi aku tersangka tidak ditahan, namun aku wajib lapor melalui virtual kayak call kayak gitu loh, video call seperti itu. Wajib lapor berapa kali seminggu? Kalau wajib lapornya tuh seminggu kayaknya. Pertama kali datang itu udah ada mungkin 30 media atau apa di depan, terus kita wawancara, aku bilang belum dulu, aku pikir cepat ya. Aku datang jadi bersama penegak hukum ya, PH maksudnya kuasa hukum, jam 10 pagi, selesainya itu jam 12 malam. Gini, awal dipanggil aku kan nggak datang, habis itu aku datang yang kedua, aku nggak nyangka jadi tersangka terus langsung naik kasus ini. Itu sebenarnya ini kaget banget sih, aku kayak nggak dikasih kesempatan tiba-tiba langsung tersangka, jadi termasuk alot di dalam. Awalnya seperti apa sih Kak? Akhirnya dipanggil pihak polda. Jadi awal kasus itu kan yang waktu aku viral makan sesuatu yang diharapkan itu mistis netizen rame gitu, dan setelah 1 bulan kemudian tuh aku nggak tahu kalau aku mendapatkan panggilan polisi gitu. Aku pikir orang yang mau lapor ini nggak bener-bener sampai kasusnya jalan banget gitu lah, atau dia lagi sebel ormasnya atau gimana, pikirku tuh nggak panjang lah intinya. Nah setelah kemudian habis lebaran itu aku dapat panggilan di tanggal 18. Di tanggal 18 itu, setelah itu aku kan dekat lebaran ya, pikirku aduh ini sulit nih, apalagi kondisi kesehatanku memang nggak bagus, terus aku nggak datang tuh. Terus ada salah satu media dari daerah sana yang kayak agak sedikit memaksa, lu nggak datang gitu kan. Aku bilang aku sakit, kalau memang nggak sabar pelapor ya udah bayarin tiket. Pinternya si pelapor ini, kemudian omongan aku tuh langsung dikasih penyidik, marah lah penyidik, kira kayak aku meremehkan hukum, makanya langsung naik tersangka saat itu. Nah akhirnya dia ngasih kesempatan untuk datang yang kedua kali. Itu sempat komunikasi Kak dengan pelapornya ini? Sempat sih, tapi kayaknya alot susah sih karena dia katanya nggak mau ada perdamaian seperti itu. Mungkin rasanya Indonesia ketika ada rasa takut atau gimana dijadikan tersangka Indonesia. Hanya orang munafik yang nggak takut, cuman aku di sini tuh dibilang takut banget nggak, cuman kayak harus tidak menyesali. Sebenarnya gini, pengacara aku sempat gini, kamu kalau memang sakit kita tunda dulu karena kita tuh tahu kamu bakal ditahan. Dia udah bilang kayak gitu. Aku nggak tahu gimana, mungkin namanya pengacara dia punya link atau apa di Polda gitu kan. Terus aku bilang aku nggak mau, aku mau secara, kalau laki-laki mungkin gentleman ya, aku secara betina men aku harus datang. Dan kemudian aku datang, aku bilang gini, kuasa Tuhan tuh adalah segala-galanya, yang penting aku menceritakan, aku tidak berniat untuk menghina gitu. Nah setelah aku kesana itu aku ditanya beberapa hal yang nanti mungkin aku bisa cerita ke kalian. Tapi aku sempat yang namanya aksesorisku ini sempat dilepas. Jadi mereka tuh sudah kayak campur nakut-nakutin juga, dan yang kemudian tuh aku tuh agak depresi karena aku sempat semalam tidur di sana, tapi bukan di tahanan. Di kantor polisi itu ada spring bed, aku tidur di sana, yang aku tuh malam tuh kayak langsung kayak terbayang, karena dia udah bilang kalau di tahanan kamu tidak akan bisa menggunakan sabun udah disediain, hanya bisa menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan aksesoris, dan tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa handphone. Segitu takutnya tuh di imajinasiku tuh, jadi langsung kambuh lah. Dari situ aku dilarikan ke UGD. Padahal mereka belum nahan aku, cuma ngasih clue. Jadi sekarang status kakak ini seperti apa? Wajib laporkah atau seperti apa? Kalau aku sih sekarang tuh misalnya ada tahanan tuh kan ada tersangka tidak ditahan. Jadi aku tersangka tidak ditahan, namun aku wajib lapor melalui virtual kayak call kayak gitu loh, video call seperti itu. Wajib lapor berapa kali seminggu? Kalau wajib lapornya tuh seminggu kayaknya 2 kali atau sekali kita video call langsung sama Pak Direknya di sana. Jadi setelah 2 kali sudah bebas tanpa syarat apa-apa? Kalau bebas enggak, karena gini, jadi kasus ini tergantung pelapor. Kalau pelapor mau naik ke pengadilan, ya pasti kita naik gitu. Cuman kita sudah pernah punya itikat baik gitu, karena gini, saya kan manusia biasa ya. Maksudnya kalau ustadz yang mengetahui agama harusnya memberikan kesempatan, oh si Lina ini manusia biasa yang salah. Tapi kalau ustadznya juga meminta damainya besar, nominalnya itu aku nggak bisa, ada pilihan beberapa sih. Atau misalnya tetap lanjut, saya tetap akan lanjut, tapi saya sudah pernah meminta maaf. Jadi kemarin kepolisian bilang gini, Dina Mukerji sudah minta maaf, kooperatif sekali anaknya, sopan, itu tidak berniat dan tidak mengulangi. Jadi polisi sendiri bilang ya diusahakan nanti ya kalau bisa kita atur mediasi sama si pelapor, itu adalah salah satu ya. Tapi kalau masih sama pihak kepolisian diatur mediasi ternyata mereka tetap tidak mau, ya saya mengikuti proses sampai ke pengadilan yang nggak tahu kapan ya, karena berkasnya kan harus lengkap.
Tapi kalau ada sedikit flashback ke belakang ketika mencicipi makanan gitu, apa sih kak yang dipikirin atau seperti apa? Iya, jadi gini, saat BAP itu sama pertanyaannya seperti penyidik bilang apakah kamu sengaja apa. Saya cerita, saya itu suka upload hal-hal yang tidak lazim, mungkin orang udah kenal ya dengan tingkah laku saya juga. Maksudnya itu gini loh, saya ngupload, saya nggak ngedit dulu. Harusnya kan, kenapa penyidik ini sampai naikkan tersangka? Salah satunya dipikirnya saya itu ngedit dulu. Jadi mengambil kesempatan untuk mungkin mendapatkan popularitas dan endorsement. Dan saya cerita selama ini bahwa video saya ini tidak pernah diedit, saya ngupload asal. Nah di situ dia penyidik baru tahu anak ini ngasal dan tidak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita sengaja diedit, sengaja cari viral, sengaja cari tenar, kalau itu langsung jadi tersangka. Tapi terus saya lihat memang saya nggak pernah diedit. Jadi saya upload apa aja 2-3 video tanpa dilihat lagi apakah itu bagus atau enggak. Dari situ dia pikir dia tidak bermaksud. Nah di situ ada nilai plus. Yang penyidik senangnya itu maksudnya selain jujur anak ini tidak berniat untuk menyakiti orang lain. Tapi kan saat kakak maaf ya mencoba, kan kita tahu sendiri B2 itu kan haram lah buat bagi kita kan. Itu dipikirkan emang yaudah scan aja lah, gue cobain lah buat fans atau gimana. Sebenarnya aku tuh udah makan sih sebelumnya, tapi yang kulitnya nggak pernah ini kan kriuk ya. Nah terus waktu itu ada di depan gitu aku cobalah makan. Nah mungkin refleks baca basmalah lafaz Allah karena kebiasaan juga, dan memang mungkin ini kebodohan saya lah sekali lagi. Harusnya jangan kayak gitu karena memang kita tuh begini, kita selalu bisa bilang oh tidak benar, tapi orang lain kan nggak tahu, apalagi itu mungkin sakral banget gitu. Jadi saya tuh juga mengaku salah, tapi sebenarnya sudah mengaku salah gitu kan saya udah bolak-balik minta maaf 5 kali, tapi kan kembali lagi sakit hatinya orang kita nggak tahu. Nah, itu yang membuat para netizen dan yang lain-lain itu dengan mulai baca basmalah itulah yang membuat pada marah murka itu. Dari situlah kak. Tapi ada konten kreator lain juga sama loh menggunakan kayak gitu, tapi ya nasibnya naas gitu. Dan saya mengakui saya salah sekali gitu kan, sebagai konten kreator tuh dengan follower yang jutaan ya, itu harus mendidik yang baik, berbuat yang baik, berkata apalagi soal agama itu sensitif pelajaran. Dan saya kapok karena saya satu hari udah ngerasa saya kayak ditahan karena semuanya udah saya lepas gitu. Jadi kayak begini kapok nggak mau lagi karena takut banget urusan sama polisi ini terakhir kali. Terus terang depresi berat sampai sekarang lambungku suka kayak sakit gitu loh. Tapi setelah terlepas dari kita makan haram atau nggak halal, yang setiap makan saya memang sudah ada bismillah ya. Iya sebenarnya benar kata rekan media kalau menggunakan bismillah itu sebuah kebiasaan. Tapi maksud aku gini, ke depan mungkin BAB ini kan sensitif di kita gitu. Jadi aku lebih harus berpikir orang tuh bisa nggak suka loh, tuh tahu haram orang nggak suka. Jadi sensitif orang beda. Kayak misalnya alkohol gitu, mungkin nggak sesensitif makanan ini. Ada timbul pertanyaan nggak kalau memang misalnya makan bismillah baca apa namanya kita makan halal kayak gitu? Sebenarnya pro kontra loh, yang bela saya juga banyak banget. Itu adalah salah satu masukan untuk kepolisian juga. Maksudnya si Wina ini kan salah, tapi kenapa hukumannya lebih dari korupsi juga? Dan maksudnya dia muslim, dia bisa aja keceplosan. Nah itu yang membuat sampai detik ini saya bisa penyidik itu kasih kesempatan aku tuh kayak tahanan luar lah bahasanya, karena dari pernyataan-pernyataan ini banyak netizen juga yang mungkin kan orang kan kritis, netizen ya sekarang itu orang bisa mengkritik apa segala macam. Kalau dia muslim ya bisa lah dia refleks. Dampak apa sih kak ketika mulai dengan kenal dengan anggota itu, dampaknya seperti apa dengan hujatan dengan netizen itu? Kayaknya saya buka semua YouTube, apa semua platform sosial media, sini wajah aku sendiri deh. Dan itu semua pada komen